Hai, saya Francisca Mailani dari kelas 12 F11 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal umum. Nah, kalian kepo kan tentang jurnal umum? Jadi, mari kita mendengarkan presentasinya. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan suatu buku catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat secara sistematis setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam jurnal ini, setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip double entry accounting, yang artinya setiap debit harus balance dengan kredit. Jurnal umum mencatat rincian seperti tanggal, akun yang terlibat, keterangan transaksi, nilai debit, dan nilai kredit. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai keuangan perusahaan dan menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, memastikan keseimbangan keuangan, dan memudahkan analisis keuangan bagi pihak-pihak yang terkait. Berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi jurnal umum. Yang pertama, ada fungsi historis, yaitu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua, fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap terperinci. Artinya, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar baik yang debit maupun yang kredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang aturan pembukuan. Yang pertama, harta jika bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normal untuk harta ada di sebelah debit. Yang kedua, utang ketika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk utang di sebelah kredit. Yang ketiga, modal ketika bertambah di sebelah kredit, ketika berkurang di sebelah debit, dan saldo normal untuk modal di sebelah kredit. Yang keempat, pendapatan ketika bertambah ada di sebelah kredit, ketika berkurang ada di sebelah debit. Saldo normal untuk pendapatan di sebelah kredit. Beban ketika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dan saldo untuk beban ada di sebelah debit. Yang keenam, priva ketika bertambah berada di sebelah debit, ketika berkurang di sebelah kredit. Dan saldo normalnya di sebelah debit. Selanjutnya, alur pembuatan jurnal. Yang pertama, tuliskan kop jurnal dimulai nama perusahaan, jurnal umum, dan bulan serta tahunnya. Yang kedua, memberi nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. Yang ketiga, lajur tanggal. Ditulis tanggal, bulan secara tertib waktu atau kronologis. Yang keempat, lajur no bukti. Ditulis nomor urut bukti transaksi. Yang kelima, lajur uraian. Ditulis akun yang berubah dengan cara tulis akun yang didebit pada baris pertama, baris kedua akun yang dikredit, tulis agak bergeser ke dalam, baris ketiga keterangan singkat, beri tanda kurung. Yang keenam, lajur ref. Apabila jurnal sudah diposting ke buku besar, maka kolom ref jurnal diisi nomor kode akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. Yang ketujuh, lajur debit. Ditulis nilai rupiah pada baris 1. Lajur kredit ditulis nilai rupiah pada baris kedua dengan nilai yang sama. Selanjutnya yang ke-8. Bila halaman jurnal habis, sudah habis zona dijumlahkan dan diberi keterangan dan dipindahkan. Selanjutnya, halaman berikutnya ditulis pindahan dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal. Soal pertama, Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Soal yang kedua, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Soal yang ketiga, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Soal yang keempat, Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Soal yang kelima, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta.
Soal yang keenam, Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Nah, pada soal kali ini judulnya Salon Dewi Cantika, Jurnal Umum periode 2020. Kita analisis soal yang ke-1. Bu Dewi menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal. Ketika Bu Dewi menyetorkan uang ke perusahaan, maka kas di perusahaan bertambah. Analisisnya, harta bertambah di sebelah debit, kemudian kita isi di debit sebesar 20 juta, dan kreditnya kita strip. Setelah itu, karena Bu Dewi menyetorkan ke perusahaan, hal ini berdampak pada modal perusahaan yang bertambah. Maka, modal bertambah di sebelah kredit, sebesar 20 juta dan debitnya kita strip. Soal kedua, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, meminjam uang ke bank itu berakibat uang perusahaan bertambah. Uang itu kas. Kas adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Kas kemudian kita isi sebesar 10 juta dan kreditnya kita strip. Nah, karena kas bertambah sebesar 10 juta, ini berasal dari utang, maka utang perusahaan bertambah pula. Utang bertambah di sebelah kredit. Maka kita tulis di sisi debit dengan strip dan di sisi kredit diisi sebesar 10 juta. Soal ketiga, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Nah, ketika membeli peralatan maka peralatannya bertambah. Peralatan itu adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Maka kita tulis sebesar 4 juta lalu kreditnya diisi strip. Nah, ketika membeli peralatan secara tunai maka menggunakan uang. Uang itu adalah kas. Maka kasnya berkurang. Kas itu adalah harta. Harta yang berkurang di sebelah kredit, maka debitnya kita strip. Dan kreditnya kita isi sebesar 4 juta. Selanjutnya soal keempat. Bu Dewi mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Nah, mengambil uang untuk kepentingan pribadi namanya akunnya adalah private. Private itu bagian dari modal. Maka modal Bu Dewi berkurang karena sudah diambil. Modal berkurang di sebelah debit. Maka kita tulis di kolom debit sebesar 2 juta dan kreditnya kita strip. Nah, hal ini berakibat pada uang kas perusahaan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Maka di kolom debit kita strip dan di kolom kredit kita isi sebesar 2 juta. Soal kelima, Bu Dewi membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Nah, membayar gaji itu kan berarti beban. Maka beban jika bertambah diisi di kolom debit sebesar 1 juta, lalu kreditnya kita strip. Nah, membayar gaji pakai uang. Uang itu adalah kas. Kas itu adalah harta. Kas yang berkurang berada di kolom kredit, maka debitnya kita strip. Dan kreditnya kita isi sebesar 1 juta. Berikutnya soal ke-6. Bu Dewi menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Menerima pendapatan itu kita menerima uang. Jadi analisisnya menerima uang itu kas. Kas itu adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Kita tulis di kolom debit sebesar 5 juta. Dan kreditnya kita strip. Nah, karena uangnya bertambah, ini dari pendapatan, maka di kolom debit kita strip. Dan di kolom kredit kita isi sebesar 5 juta. Karena ini transaksi terakhir, maka kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, total di sisi debit sebesar 42 juta dan di sisi kredit sebesar 42 juta. Harus balance ya di sisi debit dan kredit. Jika tidak balance, berarti ada yang salah di dalam pencatatan. Jika jurnal umum telah diposting ke buku besar, maka kita harus mengisi referensinya. Seperti kas, nomor referensinya 111, modal 3111, utang 211, peralatan 121, private 312, beban gaji 511, pendapatan 411. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.